Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusatul Mufida dari Tadris IPS 2, NIM 2321101090014. Di sini saya akan menjelaskan studi hadis dan hadis terbawi kelompok 1. Yang pertama, pengertian hadis, yang kedua, hadis riwayah, yang ketiga, hadis dirayah, yang keempat, struktur hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Pengertian hadis ini sangat jelas bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Nah, dari sini hadis bisa dikatakan sesuatu misi yang berkaitan dengan ajaran Allah yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Kedua, hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang berfokus pada penyampaian, perkataan, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana riwayat tersebut disampaikan, dicatat, dan dijelaskan. Ilmu ini terutama membahas tentang proses penyampaian riwayat, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah keadaan para perawi dan marwinya. Keadaan para perawi baik yang menyangkut pribadinya, seperti akhlak, tabiat, dan keadaan hafalannya, maupun yang menyangkut persambungan dan keputusan sanad. Dan yang terakhir, struktur hadis ada 3. Yang pertama, sanad menurut lughah, ialah sesuatu yang kita bersandar kepadanya, baik tembok atau selainnya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Yang kedua, matan menurut lugat, ialah jalan tengah punggung bumi atau bumi yang keras dan tinggi. Yang ketiga, rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan terimanya dari seorang atau gurunya. Bentuk jamaknya adalah ruwah, dan perbuatannya menyampaikan hadis disebut meriwayatkan hadis. Nah, selanjutnya kita akan membahas PPT dari kelompok 2 yang berjudul kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan dan fungsi hadis merupakan sumber hukum penting setelah Al-Quran. Selain itu, hadis juga berfungsi untuk menjelaskan dan memperjelas ayat-ayat Al-Quran serta memberikan panduan praktis dan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan hadis ada 4. Yang pertama, sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, penjelas dan penguat Al-Quran. Yang ketiga, pelengkap Al-Quran. Yang keempat, menjadi pedoman hidup umat Islam. Fungsi hadis, yang pertama, menjelaskan dan merinci kandungan Al-Quran. Yang kedua, menguatkan perintah Al-Quran. Dan yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Dan yang keempat, sebagai sumber inspirasi akhlak dan perilaku. Selanjutnya, kehujahan hadis. Dalam ilmu hadis, kehujahan hadis merujuk pada tingkat diterimanya hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Untuk memahami kehujahan hadis, ada beberapa konsep yang penting yang harus diketahui, yaitu ada 4. Yang pertama, sanad dan matan. Dan yang kedua, pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang ketiga, kehujahan hadis. Yang keempat, pembagian berdasarkan kuantitas riwayat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dan ingkar sunnah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama, menjelaskan dan merinci ayat yang masih global. Yang kedua, mengkhususkan hukum yang umum dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung oleh Al-Quran. Dan yang keempat, memperkuat ajaran dalam Al-Quran. Yang terakhir, fungsi hadis terhadap ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah istilah yang merujuk pada kelompok atau individu yang menolak otoritas yang validitas hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Mereka hanya berpegang pada Al-Quran dan mengabaikan hadis sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Islam. Sikap ini menimbulkan beberapa implikasi serius terhadap pemahaman Islam. Selanjutnya kita akan membahas materi sejarah perkembangan hadis dan penulisannya dari kelompok 3. Yang pertama, sejarah perkembangan hadis. Perkembangan hadis dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan hadis pada masa prakodikasi, perkembangan hadis pada zaman Nabi, perkembangan hadis pada zaman sahabat. Nah, perkembangan hadis pada masa prodifikasi, masa ini merujuk pada periode sebelum pengumpulan dan pengkodean hadis secara resmi. Hadis pada waktu ini ditransmisikan secara lisan di antara umat muslim. Kegiatan ini melibatkan penyampaian ajaran Nabi Muhammad dan praktiknya melalui ingatan. Selama periode ini, hadis banyak dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta sering kali tersebar dalam bentuk narasi atau cerita. Banyak sahabat yang mendengarkan. Dan yang kedua, perkembangan hadis pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi Muhammad, hadis yang diucapkan dan dilakukan oleh beliau langsung dicatat oleh para sahabat. Meskipun penulisan hadis belum menjadi praktik umum, beberapa sahabat mencatat hadis dengan tujuan untuk menjaga keaslian dan keakuratan ajaran Nabi. Selama periode ini, hadis masih bersifat lisan dan belum ada sistem klasifikasi yang ketat. Namun pengawasan ketat dari Nabi dan para sahabat terhadap hadis yang disampaikan membantu menjaga kualitas dan keaslian informasi yang diterima. Dan yang ketiga, perkembangan hadis pada zaman sahabat. Selama wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat mulai berperan aktif dalam mengumpulkan dan menyusun hadis. Mereka berusaha mencatat semua ajaran Nabi yang mereka ingat. Pada zaman ini mulai muncul perhatian untuk memverifikasi dan mengklasifikasikan hadis berdasarkan keandalan perawinya atau sanad dan isinya atau matan. Beberapa sahabat seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dan Anas bin Malik menjadi perawi hadis yang terkenal pada masa ini, juga ditandai dengan upaya para ulama untuk membedakan antara hadis yang sahih dan yang lemah sehingga memicu pengembangan ilmu hadis. Selanjutnya, kita akan membahas dalam menyampaikan hadisnya Nabi menempuh beberapa cara, yaitu yang pertama melalui majelis taklim, yaitu pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Yang kedua, melalui beberapa sahabat tertentu. Dan yang ketiga, dalam hal yang sensitif yang berkaitan dengan keluarga dan kebutuhan biologis. Dan yang keempat, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka.
Selanjutnya, perkembangan hadis pada zaman Hijriah. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan dasar pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis yang harus dipegangi bagi pengaturan seluruh aspek kehidupan umat. Setelah itu, barulah kepemimpinan umat Islam berada pada tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini, kekuasaan Islam semakin luas, banyak sahabat atau tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Kemudian bermunculan sentra-sentra hadis, sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Abu Zaw, yaitu Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam. Selanjutnya, penulisan hadis. Pada masa kepemimpinan Nabi, kecakapan dalam baca tulis masih terbilang sangat kurang. Maka, Nabi menekankan para sahabat untuk menghafal hadis, memahami dan memantapkannya dalam bentuk amalan sehari-hari. Masa ini berlangsung selama 2-3 tahun, mulai tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 610 Masehi sampai dengan tahun 11 Hijriah. Selanjutnya, materi dari kelompok 4. Yang pertama, pengertian hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Hasbi Asy-Siddiqi, ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis, banyak ragam macamnya. Cabang-cabang ilmu hadis ada 7. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Yang kedua, ilmu tarik al-ruwah. Yang ketiga, ilmu al-jar wa at-ta'dil. Yang keempat, ilmu gharib al-hadis. Yang kelima, ilmu nasik wa mansyuk. Yang keenam, ilmu i'lal dan al-hadis. Dan yang terakhir, ilmu mukallif al-hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Sunnah atau hadis sebagai dasar tasyri'. Yang kedua, setelah Al-Quran dalam sejarahnya telah melalui beberapa tahapan perkembangan yang cukup panjang. Pada mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri yang berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para perawinya, seperti ilmu hadis al-sahih, ilmu al-mursal, ilmu al-asma wal al-kuna, dan lain-lain. Penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama abad ketiga Hijriah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.